Halo, semangat pagi untuk kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya. Untuk kali ini kita akan belajar matematika peminatan di kelas 12. Nah, sebelumnya kita juga telah belajar matematika peminatan di kelas 11. Baik, kita masuk ke materi limit fungsi trigonometri, ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah melalui presentase, diharapkan siswa dapat membuktikan kebenaran teorema limit fungsi trigonometri. Nah, dengan mengingat kembali aturan substitusi dalam teorema limit fungsi aljabar. Nah, fungsi aljabar sudah dipelajari ya di kelas 11 di matematika wajib. Nah, diharapkan siswa dapat menerapkannya dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Jadi itu akan dibawa lagi ke pelajaran kali ini. Nah, setelah membuktikan kebenaran teorema limit fungsi trigonometri, diharapkan siswa dapat menggunakan teorema tersebut dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, diharapkan siswa dapat menggunakan aturan pemfaktoran persamaan linear dan persamaan kuadrat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, yang ini udah dipelajari di kelas 10 ya. Nah, ini yang memuat aturan pemfaktoran. Jadi nanti aturan pemfaktorannya digunakan. Diharapkan siswa dapat memilih rumus-rumus yang tepat untuk menyederhanakan dan menyelesaikan fungsi yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Nah, ini dia semua tujuan pembelajaran kita kali ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, pengertian limit ya, sebelum kita masuk ke penjelasan, kira-kira dalam pikiran kalian itu apa itu limit? Iya, kalau dikatakan limit bukan fungsi ya, limit kartu kreditnya adalah segini gitu, maka itu limit kartu kreditnya. Limit itu artinya apa? Iya, batas kartu kreditnya tinggal segini gitu dia ya. Baik, kalau di matematika limit itu bisa dikatakan sebagai prediksi nilai ordinat atau nilai si y ya, yang kita dapat pada suatu titik. Nah, nilai limit ini bisa didapat dengan pendekatan dari kiri dan dari kanan ya. Nilai limitnya ada jika didekati dari kiri dan didekati dari kanan, nilainya itu sama gitu ya. Oke, nah ini cara membacanya seperti apa? Iya, limit fx untuk x menuju a adalah berapa gitu ya. Boleh, atau nilai limit fx untuk x mendekati a adalah berapa, boleh. Nah, si fx ini sama juga dengan si y. Oke, nah kita masuk ke nilai limit terdefinisi di sebuah titik. Artinya ini nilai limitnya ada gitu ya. Oke, nah perhatikan ini adalah grafik dari fungsi apa? Iya, grafik dari fungsi linear. Nah, jadi kalau misalnya ini fungsi kita dekati dari kanan ya, dari kanan kita dekati si a nya, nilai si a nya didekati dari kanan, maka nilai fa nya berapa? Ya, mendekati si b. Jadi makin dekat ke a, nilainya makin dekat ke b gitu ya. Nah, kalau misalnya didekati dari kiri, maka nilai si fa nya itu akan mendekati si b gitu ya. Makin ke si a, makin nilainya si b gitu. Jadi nilai limit fx untuk x menuju a adalah b. Oke. Nah, untuk di sini ya, untuk pembahasan limit ya, kita tidak melihat apa yang terjadi pada satu titik ini. Misalnya si a nilainya b atau si a tidak bernilai. Tapi kalau misalnya dari mendekati dari kanan dan mendekati dari kiri ada nilainya, maka limitnya itu ada gitu. Ada jika apa? Jika nilai yang mendekati dari kanan dan nilai fungsi yang mendekati dari kiri itu nilainya sama gitu ya, paham? Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada grafik ya. Apa bedanya grafik yang ini sama yang tadi? Oke, lihat untuk yang di sini ya, untuk yang di sini perhatikan untuk si A-nya. Oke, untuk si A-nya sampai titik ini ya. Nah, sampai sini. Artinya di titik ini dia, bukan di garis ya, bukan di garis yang ini. Maka di sini kalau kita hanya menilai melihat si A-nya,
untuk FA itu tidak ada nilainya gitu ya. Untuk Fx ketika A ya atau FA, maka dia tidak punya nilai. Kenapa? Di tengah-tengah kosong gitu. Jadi apa yang mau kita lihat di sini? Iya, kita lihat yang mendekatinya. Kan nilai limit ada jika nilai yang mendekati dari kanan dan nilai fungsi yang mendekati dari kiri itu nilainya sama. Coba kalau kita buat ini mendekati, mendekati. Nah, maka ini nilainya siapa? Makin dekat, maka itu ada di garis sini gitu ya. Di garis CD itu adalah si mendekati si B. Nah, kalau misalnya ini ke sini, dari kiri, ini makin dekat dengan si A, maka dia akan ada di garis sini. Nah, mendekati si B juga gitu. Jadi karena nilai fungsinya didekatkan dari kanan dan didekatkan dari kiri itu sama, maka nilai limit fx x menuju A itu juga ada, yaitu nilai pendekatannya tadi siapa? Ya, si B. Jadi limit fx untuk x menuju A itu sama dengan B. Ini ya, sama dengan B. Di sini tertutup sama foto saya sedikit. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, kalau tadi nilai limitnya ada atau terdefinisi, sekarang nilai limit yang tidak ada. Limit yang bagaimana kan gitu ya. Oke, coba perhatikan gambar yang ini. Nah, kenapa dikatakan nilai limit di sini tidak ada? Oke, nah kalau misalnya x-nya menuju A, perhatikan x-nya menuju A. Ini ya. Di sini, di sini. Nah, maaf ya, ini garisnya. Di sini lagi ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini boleh B, boleh juga tidak ada gitu ya. Nah, jadi kita jangan melihat titiknya ini, tapi kita lihat yang mendekati. Oke, kita dekatkan dari kanan. Kalau kita dekatkan dari kanan ya, didekatkan dari kanan, maka nilai ini harusnya lurus. Maka nilai fungsinya itu adalah C. Nah, ini dia. Nah, tetapi jika kita dekatkan dari kiri ya, maka nilai limitnya ini adalah B gitu ya. Ini titiknya. Oke, ini titiknya. Nah, tadi kita bilang, Miss bilang nilai limit itu ada jika nilai fungsi didekatkan dari kanan dan nilai fungsi didekatkan dari kiri itu nilainya sama. Sedangkan di sini dia berbeda. Ya, ada si C dari kanan, ada si B dari kiri. Maka dari sini kita dapatlah nilai fungsi untuk nilai limit fungsi untuk x mendekati A itu tidak ada gitu ya. Ini tidak ada ya, atau do not exist atau don't exist atau do not exist. Nah, itulah bahasa gaulnya. Oke, kita lanjut. Nilai limit di tak hingga. Oke, nah perhatikan gambar yang ini. Oke, perhatikan ya. Nah, di sini ada fungsi fx, grafiknya ada grafik fungsi gx. Nah, sekarang mau mispisahkan dulu. Oke, nah perhatikan grafik fungsi fx yang ini. Nah, ini ya, jika kita buat ya x menuju tak hingga, artinya ini kan 2 ya, x-nya ke tak terhingga, jauh ke sana gitu ya. Maka nanti itu nilai fx-nya itu berapa untuk x-nya tak hingga, menuju tak hingga. Oke, baik, perhatikan untuk grafik yang ini ya. Untuk grafik yang ini jika kita panjangkan sepanjang apapun ya, dipanjangkan sepanjang apapun tidak akan memotong sumbu x. Dia hanya akan terus mendekati sumbu x, tidak akan memotong. Maksudnya tidak akan negatif nilainya gitu ya. Hanya terus mendekati sumbu x. Nah, ketika dia mendekati sumbu x, maka nilainya berapa? Ya 0, makin dekat ke 0 ini kan gitu ya. Nah, maka untuk fx menuju untuk nilai fx untuk nilai limit
ya, limit fx untuk x ya, atau mis tulis saja ya, limit limit x menuju tak hingga fx ya, dari fx itu sama dengan agak sulit ya menulisnya tanpa pakai spidol. Oke, ini sama dengan sama dengan 0 ya. Jadi di sini dibuat fx menuju 0 ya. Berarti si fx ini kan nilai si y-nya mendekati 0 kan, makin dekat dia ke bawah itu ketika dia mendekati si x kan dia makin 0 y-nya gitu ya. Oke. Nah, jadi limit fx untuk x menuju tak hingga adalah 0. Oke, kita lanjut. Nah, gimana lagi dengan gambar yang ini tadi? Ya, di sini dia nilai ya x. Oke, nilai x. Nilai gx karena fungsinya gx dibuat ya. Nilai limit gx untuk x menuju tak hingga nilainya berapa kan gitu. Oke, nah perhatikan untuk yang ini. Misalnya ini kan dia belok ke sini ya. Jadi kalau misalnya ini kita panjangkan sepanjang apapun seperti ini agak belok dia, maka grafik ini tidak akan memotong sumbu x di satu ini. Jadi tidak akan melebihi -1 dia grafiknya gitu ya. Dia hanya terus mendekati garis si y sama dengan -1 ini gitu dia. Jadi di sini bisalah kita tulis, berarti ini artinya limit ya, limit dari gx limit dari gx untuk x mendekati tak hingga itu sama dengan berapa ini? -1. Nah, gitu dia. Kenapa -1? Karena grafiknya ini hanya mendekati ke -1, terus dia mendekati di sini gitu. Paham maksudnya ya? Oke, kita lanjut. Cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Jadi kalau tadi kita belajar mengenai jenis-jenis limit, sekarang kita mau menentukan nilai limit dari si fungsi trigonometri ya. Oke, nah kita masuk ke rumus-rumusnya dulu. Limit x menuju c untuk sinus x sama dengan artinya x menuju mendekati c gitu ya. Boleh digantikan si x-nya jadi si c, itulah nilainya gitu. Nilai limit cos x menuju mendekati c gitu, atau menuju sama aja, itu sama dengan cos c ya, seperti ini. Tinggal mengganti nilai si x nya jadi si c atau yang didekati si x nya itu. Oke, kita lanjut contohnya. Limit sinus x untuk x menuju pi per 4 sama dengan berapa? Tadi gimana tadi caranya? Ya, tinggal ganti si x nya jadi pi per 4. Oke, nah coba perhatikan. Sinus pi per 4. Pi itu berapa derajat? Iya, 180. Bagi 4 berapa? 45 derajat. Sinus 45 derajat berapa? Setengah akar 2. Oke, paham sampai sini? Iya, bisa rasa paham ya, gampang ya kan? Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini dia menggunakan metode pemfaktoran ya. Kenapa pemfaktoran? Karena ada yang berbentuk kuadrat. Coba perhatikan. Di sini dia nilai dari limit x menuju 1 ya, dari x kuadrat kurang 1 dikali tangen 2x kurang 2 per
Sinus kuadrat X kurang 1 sama dengan berapa gitu ya. Nah oke, untuk nilai dari limit itu tidak boleh 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga gitu ya. Jika dia 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka cara pengerjaannya itu tidak boleh langsung dimasukkan si X-nya, tapi dia boleh difaktorkan ya. Jangan langsung disubstitusi, boleh difaktorkan atau disederhanakan, bebas terserah ya. Nah, coba kita masukkan si X jadi 1 ya. Berapa hasilnya? X kuadrat berarti berapa itu? X kuadrat berarti 1 ya. Oke. Kurang 1. Berapa 1 kurang 1? Iya, berarti ini sama dengan 0 jadinya. Berarti 0 dikali, coba kita buat tangen 2x kurang 2, berarti tangen 2x kurang 2 berapa itu? 2 kali 1, 2 kurang 2, 0, berarti tangen 0. Apa rumus tangen? Sin per cos, berarti 0. 0 dibagi 1 ya 0. Nah, 0 kali 0 ya 0, kan gitu ya. Sinus kuadrat x kurang 1, x kurang 1 berapa? 1 kurang 1, 0. Berarti sinus kuadrat, artinya sinus kuadrat itu sinus 0 dikuadratkan gitu ya. Sinus 0 berapa 0? 0. 0 kuadrat itu 0, berarti 0 kali 0, 0 per 0, berarti tidak boleh ya. Tadi bilang nilai limit itu tidak boleh 0 per 0 dan tidak boleh tak hingga per tak hingga gitu ya. Baik, jadi ini harus kita ubah dulu bentuknya, boleh difaktorkan, boleh sederhanakan, terserah ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini kita lihat karena dia berkuadrat, boleh kita faktorkannya. X kuadrat kurang 1 difaktorkan jadi X kurang 1 kali X tambah 1 tangen 2X ya, kurang 2, ini juga boleh dikeluarkan 2-nya ya, baru X kurang 1 gitu. Nah, oke, ini kuadrat ya, sinus X kurang 1 kali sinus X kurang 1 atau sinus X kurang 1 baru dikuadratkan, sama artinya. Baik, kita lanjut. Untuk di sini ya, kalau misalnya ada konstanta dibagi sinus, itu hasilnya habis ya untuk nilai limit ya. Oke, jadi sebenarnya ini udah ada ketentuannya ya. Jadi kalau misalnya A ya, A per sinus X gitu, A per sinus suatu bilangan, entah sinus apapun itu, sinus, tapi harus sama dengan yang di atas ya. A per sinus A itu sama dengan, ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian sin A per A juga jika dibalik itu sama dengan 1 juga. Nah, sama A per tangen A ya, A per tangen A, ini rumus yang perlu diingat ya. A per tangen A itu juga sama dengan 1. Oke. Nah, kalau dibalik juga tangen A per A itu juga sama dengan 1. Kemudian sinus ya, sinus A per tangen A maklum ya, tulisannya terlalu cantik gitu ya kan, itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Nah, kalau dibalik juga hasilnya masih 1 gitu ya. Nah, ini hanya berlaku untuk nilai sinus dan tangen ya, untuk trigonometrinya. Kalau misalnya A per cos A itu tidak 1, berbeda. Jadi kalau misalnya ada soal yang belum dalam bentuk sin atau tan, itu harus kita ubah dulu gitu supaya bisa kita selesaikan ya. Nah, coba perhatikan di sini. Tadi ini sama ya, sama yang ini, berarti ini boleh habis gitu dia. Nah, kemudian tangen 2x kurang 1 ya, tangen 2x kurang 1 ini artinya ya, 2-nya ini boleh ke depan ya, karena di sini dia boleh 2 kali gitu, dia sama artinya ya, boleh. Jadi 2 dikali tangen x kurang 1 gitu. Jadi ini coret hasilnya
2, boleh. Nah, kemudian sisalah limit X menuju 1 dari X tambah 1 kali 2. Kenapa bawahnya sudah habis? Itu sama dengan, oke, di sini udah boleh kita substitusi. Kenapa? Sudah tidak ada lagi pernya ya. Tinggal masukkan X nya 1 tambah 1 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, sekian kira-kira bisa dipahami. Baik, kalau misalnya ada yang kurang paham boleh ditanyakan di grup ya, atau boleh juga di bawah. Baik, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Miss harap apa yang telah Miss jelaskan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk tetap mengulangi pelajarannya di rumah. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan.